Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandu Zakaria Firdaus, CGP Angkatan 6 dari Kota Surabaya. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang, siswa tidak menyukai peraturan, karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan memperoleh hukuman. Tujuan aksi nyata budaya positif yaitu 1. Menciptakan disiplin diri yang kuat dan murid yang merdeka. 2. Menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah dengan meyakini kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan budaya positif ini yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan siswa dan guru. 2. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa aksi nyata dari budaya positif yang pertama, meminta izin kepala sekolah terkait diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan guru. 2. Mengumpulkan teman sejawat untuk melakukan diseminasi budaya positif. 3. Melakukan koordinasi dengan teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas. 4. Mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam melaksanakan aksi nyata budaya positif diperlukan dukungan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 2. Sarana dan prasarana di sekolah demi terwujudnya budaya positif. 3. Orang tua atau wali murid agar budaya positif bisa sejalan selaras di rumah. Dalam melaksanakan aksi nyata budaya positif diperlukan dukungan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 2. Sarana dan prasarana di sekolah demi terwujudnya budaya positif. 3. Orang tua atau wali murid agar budaya positif bisa sejalan selaras di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diseminasi atau sosialisasi yang program yang telah saya ikuti, yaitu program guru penggerak. Saya berharap kedepannya ada guru-guru penggerak lain di sekolah kita, karena benefitnya saya sampaikan banyak sekali ya. Karena jika mengikuti ini dan lulus, nantinya akan mendapatkan sertifikat. Bagi yang belum sertifikasi, ini bisa jadi kartu emas buat panjenengan. Ya, kalau jenengan mengikuti ini, ya, apalagi yang belum sertifikasi, ya, ini bisa jadi nantinya kartu emas panjenengan untuk memperoleh yang namanya sertifikat. Dengan kalau sudah dapat sertifikat guru penggerak, nanti akan lebih diutamakan oleh pemerintah. Insya Allah. Yang ini dari Kemendikbud Pak, asli Pak, ada suratnya dari Kemendikbud. Ya. Kemarin juga ada saya share juga beberapa teman ada surat dari Kemendikbud. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya akan mempercepat, yaitu saya akan menjelaskan yang namanya budaya positif. Ya. Budaya positif ini sudah digaung-gaungkan oleh Surabaya juga melalui program SKS-nya, Sekolah Arek Surabaya. Sejalan
tadi sudah disampaikan ada hidroponik, kemudian ada limbun, operasi 5 menit pungut sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian ada tata kura, kemudian ada kegiatan sholat berjamaah. Itu adalah salah satu dari yang namanya program guru penggerak juga yang masuk dalam budaya positif. Perkenalkan, saya Fadlu Zakaria Firdaus. Kemudian baik, mari kita untuk berefleksi diri sejenak. Minta coba yang ada di depan ini dijawab. Tahun berapa perang Diponegoro terjadi? Kemudian berapa jari-jari lingkaran jika luasnya serangnya 10 cm persegi? Jadi mungkin ada yang bisa menjawab ini. Yang atas guru kelasnya ngitung, bagus. Itu untuk yang pertama ya, untuk perang Diponegoro, bagus. Jadi tahun berapa perang Diponegoro terjadi? Yaitu tahun 1925 sampai dengan 1930 ya Pak, sorry. Oke. Untuk yang kedua, oke. Berapa jari-jari lingkaran jika luasnya 1100 cm persegi? Pasti ya 10. Terima kasih Bu sudah menjawab. Ada yang lain? Jari-jari 10 kok iso? Langsung salah Bu. Ya. Oke. Nah, artinya butuh proses ya untuk kita mendukung itu. Nah, yang pasti ada jawabannya. Butuh proses. Nah, apa sih yang bisa kita refleksi dari ini? Saya tanya dulu untuk Bu Nikmah sebagai guru agama. Ya. Bisa nggak ini jari-jari menghitung jari-jarinya? Saya tidak bisa mengatakan. Terima kasih. Saya mengerti. Saya repot saja ke Pak Munir. Bagaimana sebagai guru olahraga Pak Munir? Guru kelas kok pasti butuh menghitung ya Pak, untuk bisa kita wah itu namanya jenius Pak itu ya. Oke. Langsung saja jawabannya adalah 50 nih. 50 jari-jarinya. Baik. Saya sampaikan apa sih refleksi kita? Iya sudah saya hitung Pak. Saya tidak keluar dari kelas tadi, saya hitung. Kena itu oke baik. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Nah, di sini kita harus mengetahui yang namanya kodrat, kodrat anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada seorang anak untuk bisa semua mata pelajaran kita. Oke. Jadi kita harus tahu kodratnya anak di situ. Kodrat anak, kodrat anak ada dua sebetulnya. Ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya adalah dia suka bermain, kemudian dia memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Artinya kita tidak boleh untuk memaksa mereka. Contoh, mereka nggak bisa matematika, ya jangan kita paksa. Nggak apa-apa. Mungkin mereka bisa yang lainnya. Ya, jadi mata pelajaran yang kita ajarkan. Jadi kita jangan memaksakan kepada mereka. Jadi ikut bergerak saya juga. Kamu sering maksa ternyata. Ya. Saya sering memaksa. Dari situ saya juga berefleksi diri. Ya. Oke. Kenapa sih? Karena pada akhirnya kalau kita paksakan kepada mereka, ya, kita paksakan kepada mereka untuk pintar matematika, ya, pada akhirnya dia jadi guru seperti Pak Towi, ya, menjadi guru apa Pak Towi? Olahraga ini, tidak membutuhkan itu, butuh Pak, tapi untuk pada lapangan juga Pak, tapi kan nggak setiap hari Pak itu Pak bertemu seperti itu, gitu. Nah, apalagi guru agama ya, seperti itu. Jadi mereka punya keahlian sendiri-sendiri nantinya setelah mereka
depannya ya. Kita nggak tahu mereka spesialisasinya apa sih. Bahasa Inggris gitu ya. Spesialisasinya apa? Ya mungkin bisa berkomunikasi dengan baik. Dia tidak bisa matematika tapi dia bisa berkomunikasi yang baik menggunakan bahasa Inggris lagi. Nah, itu artinya dia memiliki bakat dan minat. Jadi anak-anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Oke. Nah, saya akan tampilkan selanjutnya, yaitu mari kita memahami ini dari program buku gerak ya. Monggo dibacain sambil dipahami. Salah satu tempat tidur beraneka hewan dan hidup. Pada suatu hari, raja hutan pertama ya, mari kita saksikan itu tersebut dulu. Ibu dan bapak calon penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi pada suatu hari, raja hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan dengan anak-anak itu sekolah sangatlah terang. Jadi terdengar dan bahaya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah ini tersebut. Semua memiliki pendapat pasti yang jelas. Warga hutan mendapatkan salah tindakan sekolah hewan untuk mendatang masuk sekolah. Mereka anti mengikuti berbalas. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua beberapa pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lambat dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga suatu kakinya robek. Akibatnya, dia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut.
bersyukur gagal ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berlari. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak aku yang kemudian menyelesaikannya. Menurut gurunya, kakak itu tidak memiliki keberadaan tambahkan minimal atau kakaknya. Jadi masalah. Kelinci tadinya senang karena selalu dapat bagus berhari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ya Allah, karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas belajar untuk belajar. Sementara itu, tupai adalah hewan yang berkelanjutan kuat. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas. Dan bukan dari atas bukit pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam belajar dan nilai B dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali di kelas mengajar, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Tidak, akhirnya tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, dia tetap tidak mau berjalan. Psikolog-sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional defiant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang tertentu selalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta membawakan pidato akhir tahun mewakili hewan lainnya. Kurang kalau Inti-inti pada meloloskan pihak sekolah dan guru-guru para orang yang menggunakan anak-anaknya untuk magang kepada Musa sambil terus mengikuti kegiatan sekolah hewan. Baik, terima kasih. Tadi sudah melihat tayangan ya. Monggo ada yang bisa menyampaikan apa sih yang panjenengan lihat atau apa yang bisa panjenengan ambil dari tayangan video tadi. Monggo. Sekolah ini sekolah hewan-hewan yang mana mereka memiliki kemampuan yang mereka masing-masing. Artinya mereka memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat anak, yaitu kodrat anak, mereka memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan si bebek, si bebek untuk apa tadi? Untuk bisa terbang. Dia bisa terbang, tapi nilainya sedikit tuh. Untuk berlari, akhirnya kakinya ada yang robek. Jadi di situ kita bisa ambil manfaat ya. Intinya setiap anak tadi memuliai bakat dan minat masing-masing, dan yang di dalamnya itu perlu dari keahlian anak itu masing-masing. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih Pak Sir. Jadi memiliki bakat dan minatnya masing-masing dari apa yang disampaikan oleh Pak Sir. Jadi
perlu kita gali, kita perlu mengetahui. Ya. Tidak boleh disamakan karena setiap anak itu unik. Tidak boleh kita samakan. Saya juga belajar, masih banyak belajar di sini ya, di guru adalah untuk mengetahui. Anak itu tidak bisa pelajaran sama sekali. Betul, Pak. Tapi dia setiap olahraga itu dia mewakili untuk lomba lari. Nah, Berarti dia keahliannya lari tidak bisa dipaksakan untuk mata pelajaran. atau mata pelajaran. Terus yang satunya ternyata Pak, saya sekarang saya menjadi direktur bank di Kalimantan anaknya. Itu waktu sekolah kok tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia dengan perkembangan bakat dan minatnya, dia akhirnya menjadi orang yang Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali. Jadi bakat dan minat anak itu berkembang, ya Pak. Di situ kita perlu untuk menggali, kita perlu untuk mengetahui. Nantinya salah satu caranya ya dengan tes diagnostik ya di situ, atau dari profil siswa nanti kita bisa mengetahui dari orang tuanya, kita berikan yang namanya angket, atau kita bisa dari guru sebelumnya. Bagaimana cara ini ya, bakatnya, minatnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Oke, kita lanjut. enggak kayak seperti gini loh. Kenapa enggak ada ke wali murid? Gimana Pak? Pertanyaan gini loh. Seperti ini Pak. Iya memang Pak, harusnya ada Pak. Wali murid pas itu. Betul. Jadi kalau kan guru itu nggak usah ngomong udah paham. Jadi kita sosialisasi Pak ke guru dulu Pak. Kita sampaikan ke guru. Kita merubah mindset kita, pola pandang kita sebetulnya. Bahwasanya kodrat anak itu sesuai bakat dan minatnya. Kita mengembangkan juga karakternya. Nanti role model kita atau role contoh kita adalah Diajar Dewantoro. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu Diajar Dewantoro. Asas pendidikan, pengajaran. Ini yang selama ini kita lakukan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah, merupakan proses atau kecakapan hidup anak secara lahir. Jadi kita hanya sekedar mentransfer ilmu kita, anak kita suruh untuk mengikuti cara kita. Apa yang sudah kita ajarkan, padahal di situ ada anak yang mungkin tidak berbakat di situ atau tidak berminat di situ. Oke, yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro oleh beliau pendidikan, yaitu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Ini yang tadi saya sampaikan ya, kodrat anak ya dan kodrat zaman sesuai dengan tuntutan zaman. Kita tidak bisa menyamakan anak di zaman dulu sama zaman yang sekarang. Kalau tuntutan zaman sekarang adalah sesuai dengan abad 21 nantinya. Oke, tujuannya adalah apa sih? Yang paling utama adalah anak itu selamat dan bahagia. Jadi dalam pembelajaran itu tujuannya adalah dia selamat dan bahagia. Yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi dia sampai berguna ya, di masyarakat. Oke, saya lanjut. Pendidikan yang menuntun itu seperti apa sih? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dia memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya positif, maka pendidikan adalah salah satunya. Jadi dia menyampaikan untuk mengubah mindsetnya atau cara pandang ya hanya dengan pendidikan. Oke, nah ini peran pendidik seperti yang disampaikan tadi, yaitu pendidik itu ibarat petani ternyata. Dan murid ya ibarat benih. Nah tugas kita apa?
Karena petani di sini adalah kita menjaga muridnya, disiram, bukan dengan pembelajaran merdeka terus merdeka sebebas-bebasnya bagi mereka, bukan. Tapi kita harus siram supaya mereka bisa tumbuh. Kita beri pupuk. Jangan lupa sebelum kita menanam campur tanahnya supaya mereka tumbuh dengan subur juga. Dan merawat. Ini tugas guru. Kita harus merawat mereka. Nah, tanpa mengharap benihnya tumbuh di luar kodratnya. Jangan kita berharap padi nanti kita nanam padi nanti kita berharap dia menjadi jagung kedelai. Jangan. Kita harus sesuai dengan kodratnya. Dia akan menjadi padi. Kecuali dia nanti adalah ada yang murid-murid kita yang cukup serius di situ, nantinya ada padi kualitas unggul dan seterusnya nanti. Nah, itu tugas kita sebagai guru menemukannya dan mengembangkan bakat mereka. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, guru mengontrol murid. Ini seolah-olah kita merasa kita sudah mengontrol murid, padahal pada dasarnya mereka itu menyerahkan diri mereka untuk patuh kepada guru. Jadi karena kontrol itu sepenuhnya ada pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ketiga, dapat menguatkan karakter. Jadi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 4 adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita cenderung untuk memaksa murid kita patuh kepada kita. Padahal itu ilusi, tidak boleh. Yang paling baik adalah mereka menyerahkan sepenuhnya kuasa mereka kepada kita untuk kita kontrol. Betul Pak, memang kita perlu yang namanya penekanan terlebih dahulu. Pertama, awal kita buat program dulu juga. Kita buat program itu juga sifatnya memaksa memang. Tetapi karena terpaksa akhirnya kita menjadi sebuah kebiasaan. Terpaksa akhirnya terbiasa. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, oke. Perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Nah, bisa kita lihat, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak memiliki tujuan perilakunya. Anak nakal itu ada tujuannya. Ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, salah satunya itu. Ternyata saya baru tahu juga dari situ, Pak. Mempelajari ada 5 kebutuhan yang harus kita pahami di sini. Nanti akan saya sampaikan. Oke, selanjutnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Diperlukan sebuah kolaborasi atau konsensus, kolaborasi, kerjasama dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau zaman dahulu kita berpikirnya adalah posisi menang kalah. Nah, mindset kita harus kita rubah sekarang, yaitu bermodal berpikir menang-menang. Buat apa kita bisa menang kalah? Tapi kalau kita bisa menang-menang semuanya kan lebih enak. Caranya adalah dengan melakukan kerjasama, kolaborasi, dan konsensus. Oke, apa sih yang kita butuhkan dari anak-anak itu? Yaitu yang dimunculkan dari anak-anak adalah nilai kebajikan universal. Apa
saja itu nilai kebajikannya? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, yang ada di kurikulum Merdeka atau di visi misi kita, yaitu adalah nilai kebajikan ini ya, profil pelajar Pancasila. Ini yang digaungkan ya, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oke. Lanjutnya, nah ini teori, lalu coba teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk coba saya tanya kepada panjenengan, kira-kira panjenengan berangkat pagi-pagi ke sekolah, apa sih motivasinya? Apakah menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman? Supaya absennya tidak benar, betul sekali. Nah, itu adalah kita menghindari hukuman. Ya, kenapa? Kalau absennya merah terus kita akan yang namanya dipanggil ya oleh atasan. DSP, ASP lagi ya. Nah, kamu bukan itu berkat ayo. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, tujuan kita motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh, kita mengikuti sebuah workshop ya, kita berharap yang namanya dapat sertifikat ya. Nah, itu. Padahal sebetulnya adalah kita harus memunculkan ya, yaitu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya. Ini yang harus kita munculkan pada diri kita. Ya. Hargai diri kita sendiri. Ya. Nah, ini adalah termasuk motivasi internal yang ada dalam diri, yaitu tujuan disiplin positif. Ini yang harus kita munculkan pada anak juga. Ya. Jadi motivasi internal. Jangan mereka hanya melaksanakan, misalkan mereka berangkat ke sekolah hanya takut berangkat pagi karena takut kena hukuman. Ya. Kita munculkan bahwasanya nilai-nilai tadi, nilai mereka disiplin. Ya. Yang mana itu adalah motivasi internal. Oke, apa sih merdeka? Ya, menurut Bapak Ian Sudirmanto, merdeka memiliki arti tidak hanya lepas dari yang namanya perintah, tetapi yaitu cakap dalam memerintah diri sendiri, memerintah diri sendiri. Ya. Jadi kita mengikuti seminar dengan kita untuk mengejar yang namanya sertifikat ya. Tapi kita lihat dulu materinya apa ya. Sesuaikan dengan bakat dan minat kita. Kalau saya sesuai dengan bakat minat saya di IT, maka kalau ada yang IT maka saya langsung mengikuti. Nah, senang ya. Oke. Selanjutnya, apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina, yaitu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam perkembangannya, dalam di budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita selalu mengingat kalau disiplin itu sebuah hukuman gitu. Oke. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang harus kita cukupi, yaitu 1, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima. Tadi salah satunya yang disampaikan oleh Pak Surya. Mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian kita. Kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Guru harus mengetahui ketika ada seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau yang melanggar disiplin, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan rasa mereka,
kebutuhan rasa mereka. Oke, nah contoh kasus Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Jadi gurunya ikut mengejarnya. Kemudian ada beberapa kemungkinan di sini. Seringkali lari mengejarnya. Nah, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Setelah ditanya, Bimo menjawab, aku senang main berkejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Anaknya menjawab seperti itu. Nah, kebutuhan yang ingin dimiliki oleh Bimo yaitu apa? Kebebasan. Ya, ini kebebasan sebetulnya. Nah, di sini tugas kita seorang guru, mungkin kita bisa memberikan pembelajaran bermain. Ya, mereka agak sedikit punya kebebasan di situ, merasa senang. Dia bisa mengekspresikan diri mereka dengan berlari itu main. Ya. Sesuai dengan SAS juga itu kan senang bila juga melaksanakannya. Tapi melaksanakannya cukup sulit. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan sebetulnya secara umum ya. Disiplin positif ini disampaikan oleh Dr. William Gallagher, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Kita mencoba menggali. Kemarin saya juga praktek tuh kecil-kecilan aja sebetulnya. Anak-anak yang bermasalah saya coba. Kadang yang sulit belum formal bagi waktu pakai ternyata itu. Saya juga praktek tuh di situ. Setiap ada masalah kadang saya ikut nimbrung di situ ya. Gitu. Di situ kemudian model berpikir menang-menang ya. Kolaborasi dan konsensus kita butuhkan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian akan menimbulkan apa? Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada segitiga restitusi. Kemudian pada akhirnya akan menghasilkan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Akan menghasilkan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dalam menjalankan peraturan, termasuk SAS itu ya, budaya SAS yang disampaikan tadi oleh Bu Arti yang harus kita laksanakan, itu termasuk sebuah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang harus kita jalankan utamanya. Kita jalankan guru. Kalau guru nggak menjalankan, apakah muridnya nanti akan menjalankan? Karena butuh keteladanan. Di situ butuh keteladanan dari guru untuk mereka bisa mencontoh. Oke, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, diperlukan yang namanya apa? Disiplin positif, yang kita namakan dengan restitusi. Apa sih restitusi? Itu yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jangan kita hukum. Jadi jika ada anak yang bersalah, kita jangan hukum terlebih dahulu. Memang sulit. Kita sebagai manusia, emosinya disik enggak. Ya, seperti itu memang. Kadang kita perlu untuk diingatkan oleh orang di samping kiri kanan kita. Ya. Kadang kita ada masalah, maka diperlukan yang namanya kestabilan emosi dari guru. Ya. Nah, ini ada di segitiga restitusi, akan saya sampaikan lagi di selanjutnya. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka masing-masing.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka. Jadi kita harus tanyakan, kita berkomunikasi lah dengan mereka. Apa kesalahanmu, kemudian bagaimana solusinya? Kalau bisa munculkan itu dari diri anak sendiri. Kalau nggak bisa kita pancing dengan kita sampaikan dengan cara-cara kita supaya muncul solusi dari mereka. Oke. Nah ini kenapa identitas hukuman gagal, disiplin ada dua, akan menghasilkan yang namanya konsekuensi dan juga restitusi. Nah hukuman sesuatu itu akan menyakitkan bagi anak, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, tersimpan dalam memori kita. Kalau kita dihukum, pernah nggak Bapak Ibu dihukum oleh guru? Masih tersimpan? Betul sekali ya, masih tersimpan, ternyata sakit. Tapi karena kita sebagai guru, kita bisa mengambil loh hikmahnya. Tapi kalau murid belum tahu, akan tersimpan. Nah, murid akan tersakiti. Selanjutnya akan timbul perilaku agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid kita tidak takut, kemudian berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dia hanya takut sesaat. Apa sih yang diucapkan biasanya? Peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Akan menimbulkan anak membenci yang namanya peraturan. Oke, kita harus memunculkan sebetulnya adalah restitusi. Tapi kita lihat dulu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, pada anak ini akan mengakibatkan dalam waktu jangka pendek ada hukuman. Karena hukuman ini sudah disepakati. Kalau konsekuensi adalah ada hukuman, tapi kan sudah disepakati. Tetapi kalau restitusi, mereka memiliki pilihan. Pilihan kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Ganti apa maksudnya? Karena dia bisa menemukan solusi mereka sendiri dari kesalahan mereka. Masalah terpecahkan, murid belajar untuk bertanggung jawab dan seterusnya. Nanti ini bisa panjenengan baca sendiri ya. Saya lewat lanjutnya. Nah, oke. Hukuman dan konsekuensi. Saya minta tolong mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering kita lakukan. Sering ya. Walaupun kita ngomong saja, kadang itu anak sudah tidak berani ya. Karena dari penyampaian itu ada, iya. Daripada nanti menuliskan sekali, 1000 kali, mau tambah dekor tangan gitu ya. Besok nggak terlambat. Belum dilakukan tetapi sudah berhasil. Itu namanya hukuman. Itu juga hukuman. Saya sampaikan ternyata itu hukuman menakut-nakutin. Hukuman tapi harus dengan secara verbal. Kalau ini secara tindakan, berarti ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih. Hukuman nih, ada push up-nya. Menimbulkan ada fisiknya bahkan itu. Kontak hukuman secara fisik. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini adalah konsekuensi menggantikan. Jadi kalau dia sudah dicoret-coret kertasnya teman, maka konsekuensinya ya kamu harus ganti. Kemudian
membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi kalau menumpahkan minuman ya konsekuensinya bersihkan. Anak suruh bersihkan. Kalau bisa dia sendiri sadar, ya iso sadar. Kalau tidak bisa ya kita usahakan kita sampaikan secara halus. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Makanya kita harus mengembangkan paradigma. Banyaknya sepatunya putih. Nah, makanya kita sampaikan dulu di situ. Kita harus cari tahu kenapa sih kok dia sampai memakai sepatunya selain kita. Ya, mungkin belum punya uang. Nah, itu kita jangan nunggu terlebih dahulu. Ya, kita dengarkan dia. Kenapa alasan mereka melakukan seperti itu? Ada kebutuhan juga yang baru terpenuhi. Minta uang, Minta itu maka kita harus orang tuanya belum gajian. Nah, makanya kita harus tunggu cari tahu alasannya. Nah. Oke, kalau yang ini lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Bagaimana guru PJOK? Konsekuensi atau hukuman? Kenapa? Kenapa kok yang ini konsekuensi? Padahal sama larinya ya dengan yang di atas tuh. Oke, berhubungan dengan pelajaran olahraga. Anak tersebut telat 10 menit. Yang lainnya, teman yang lainnya itu sudah melakukan yang namanya pemanasan. Sudah berlari, Benar yang dilakukan olahraga diberi kesempatan tuh sambil melakukan pemanasan sendiri. Artinya itu adalah konsekuensi. Betul Pak. Kita harus melatih kesabaran. Uangnya gitu, mau persis uangnya. Saya bilang juga sama instruktur saya. Itu secara teori memang seperti itu Pak, tapi melakukannya dulu itu angin. Tapi kita berusaha. Mulai dari diri kita sendiri. Iya Pak. Kita ucapkan melatih sabar. Kita ucapkan yang baik-baik supaya menjadikan doa untuk mereka juga. Tapi uangnya udah ada gitu ya. Saya mau praktekkan masih sulit juga. Oke, ini adalah jawabannya tadi. Nah, 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada kita sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Yang diharapkan adalah guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah berada di mana? Saya jujur, saya masih berada di penghukum. Walaupun kemarin disuruh menyampaikan oleh Pak Instruktur, saya sebagai penghukum, tapi saya pelan-pelan berubah. Apa sih guru berbuat? Menghardik, menunjuk-nunjuk, awas kok sampai kelar. Seperti itu contohnya. Menyakiti, menyindir, walaupun dengan kata-kata. Kata-kata ini kasar yang kita buat. Kalau di sini juga melambat Pak. Oh, tidak mengerjakan tugas, tidak masuk betul sekali. Wah, itu yang saya juga mengalami itu. Saulan tidak masuk. Nah, itu sebetulnya kita perlu orang tuanya juga untuk dipanggil ke institusi. Maka yang murid itu datangi ke rumahnya. Itu ada penyakit itu seperti itu. Nah, penyakit sekolah. Dia selalu posting, Pak. Selalu posting. Yang efek bisa terlambat bangun. Anaknya itu kemarin saya tanya terlambat bangun. Ya izin. Ibunya yang mengizinkan. Nah, Yang repot. itu perlu kita panggil, kita berikan sedikit komunikasi. Jadi antara anaknya sudah jujur. Kemarin saya terlambat bangun kesiangan. Ibunya izinkan. Mohon maaf Bu, saya ke desa. Ya, Kan nggak sinkron. nggak sinkron antara orang tua dengan anak. Anaknya sudah jujur ke kita, orang tuanya masih belum jujur karena ingin melindungi anaknya.
dalam mengarahkan dan komunikasi. Oke, saya lanjut lagi. Hasil dari penghukum adalah memberontak. Anaknya memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa berbohong. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti sudah marah-marah lagi gurunya. Nah, dampak pada murid adalah akan mengulangi kesalahan. Besoknya diulangi lagi jika kita sebagai penghukum. Atau kalau tidak diulangi mungkin dia besoknya nggak masuk. Saya mengalami itu juga waktu sebagai penghukum. Oke, pembuat merasa bersalah. Gurunya berceramah mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu merasa kecewa. Kenapa kok kamu memukul temanmu tadi? Jadi ada ungkapan kekecewaan dari ibunya. Apa yang akan timbul di situ? Ya, murid di sini kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu sudah capek dari ngajar dari tadi. Ya, ibu stres. Ini disampaikan ke anak-anak. Akhirnya di sini hasilnya akan menyembunyikan anak-anak itu, kemudian menyangkal dan berbohong. Murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian dia akan mengatakan, maafkan saya Bu. Dan apa yang dijawabkannya? Mereka akan tergaji muridnya, tergaji. Sebab akhirnya juga. Iya Pak ya, kita bekerja sama ya Pak ya. Kita memanggil orang tuanya, kemudian kita lakukan, kita tanya kepada orang tuanya. Akhirnya muncul permasalahan terdahulu. Akhirnya yang semula anak yang nantang Pak Sur sekarang sudah mulai baik. Terima kasih Pak. Memang seperti itu Pak yang harus kita lakukan sebagai guru. Oke, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Oke, nanti ini bisa dengan baca. Ya. Selanjutnya adalah ini segitiga restitusi. Ini kemarin saya dan Pak Sur kolaborasi itu yang Pak Sur sampaikan. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi kita jangan menjudge anak dulu, salah dulu ya. Kita tanya dulu ya, dengan baik-baik. Mungkin dia merasa takut, kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Gak apa-apa, Pak Guru pernah melakukan hal yang seperti itu zaman dulu kecil ya. Kita berbicara seperti itu supaya anak itu tidak merasa takut. Biasanya kalau melakukan kesalahan anaknya sudah merasa takut sendiri. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasan dia melakukan seperti itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita sampaikan ya, di situ. Dia suka yang namanya karate ya Pak apa ya? Itu bolehlah mengikuti karate tapi kamu ekspresikan di tempat yang lain, lomba, mengikuti lomba, tapi jangan temannya atau mengungkapkan kata yang menantang kepada guru. Oke, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Di situ kita tanyakan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid tersebut. Betul Pak, kejujuran ya. Mahal sekali kejujuran anak itu ya. Kalau mereka sudah berbicara jujur, maka kita harus apresiasi. Ya. Kejujuranmu sangat baik ya. Perlu ditingkatkan lagi dan seterusnya. Nah ini menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata menstabilkannya.
Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa kok menyelesaikan permasalahan ini. Ini gimana sih? Kita harapkan solusi itu muncul dari anak kalau bisa. Dia menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kalau nggak bisa ya kita pancing-pancing. Ya. Kita sebagai fasilitator kita bisa membantu. Sulit memahami. Ya, betul. Memang sudah saya ditonton tentang perkalian itu. Saya dulu sampai ini buku, tapi saya enggak. Alhamdulillah seandainya saja itu dengan tim panjangnya 1 meter dari bawah itu mungkin saya duduk. Tapi anak-anak cuma ketawa. Dunianya sudah berbeda Pak, sekarang ya Pak. Betul. Kalau kita zaman dulu di tutup guru ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Ya kita sekarang akan guru menggerak. Nah, seperti itu. Oke. Mari kita bergerak bersama-sama. Lebih baik. Dan kita serahkan pada satu orang. Kalau kita bergerak bersama-sama kita jauh lebih ringan. Oke, validasi kebutuhan nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini contoh restitusi akan saya tampilkan. Minumnya mana minumnya? Monggo sambil diminum. Mungkin perlu Pak. Kopinya belum ada. Sekedar cerita saya berjanji untuk mengikuti Zoom. Nanti ini saya Zoom lagi ya. Jam sekitar jam 3 sampai hampir setengah 6. Sampai muka saya kotak ya. Sampai sama dengan yang namanya laptop. Baik, akan saya tampilkan 150. Ini yang terakhir ya. Coba diperhatikan. Bisa disimak ya. Ini contoh dari Kemendikbud. Oh gitu. Ya pasti memang besar. Maka juga ini menstabilkan. Nah, gurunya menstabilkan. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakainya ke apa? Ke bank. Saya bilang belajar pada lain. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya, saya aja saja Pak. Ya saya udah bilang, apa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Untuk tentang hal itu sesuatu yang tidak. Mau penting ini nih temenan nih. Ini orang tak pejabat nggak iso itu asistennya. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak lebih parah ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta kita di kelas. Menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau itu kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi kenalan. Jadi keyakinan tersebut mana kalau itu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya bisa mengambil orang lain. Mungkin saya menjadi mungkin. Jadi tidak menginginkan kami. Kamu yakin mengambil orang itu memang buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling mengambil. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, ya. Ya, saya bisa diambil. Saya juga begini. Saya bisa Saya menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Awalnya Pak kami Kamu sudah sebuah begini Pak. kalau kamu mendapat dari kamu akan seperti itu.
siapa? Iya. Murid Ayo kami mana lagi? yang mana rasanya Yang menurut buta. baiklah kalau begitu. Yuk kita dengarkan bagaimana itu adalah tanya bagaimana kita menjalankan namanya segitiga restitusi. Mulai dari menstabilkan anak itu tersebut, kemudian menanyakan memvalidasi masalah, kemudian menanyakan keyakinan keras. Itu saja. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah yang akan sampaikan. Nah, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer tadi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, sehingga secara pribadi mereka akan lebih kuat serta memiliki wawasan yang luas dalam mereka menyelesaikan permasalahannya sendiri atau solusi mereka sendiri. Baik, sampailah kita kepada yang terakhir. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih telah menghadiri diskriminasi ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Tidak ada, sudah cukup jelas ya. Terima kasih saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, teori lebih mudah daripada kenyataan. Itu Pak, teori lebih mudah daripada kenyataan. Salam profil belajar Pancasila. Oke, silakan dipimpin. Aku nggak baru udah Loh, saya itu aja, kapan dia? Iya, nggak apa-apa. Tuh di situ. Oh, kamu enggak. Bukan, berdiri semua. Monggo, terima kasih sudah Nah, dipimpin. sekarang tunjukkan kapan dulu sama siapa. Saya berdiri. Siapa? Kita kali ini, yang videonya ini, ya. Oke, terima kasih. Nah, ayo. Iya, benar bisa. Saya contohkan dulu ya. Mari ini. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gerakannya gitu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kanan apa? Dia salah. Yang kanan di depan. Ambil pegang. Ya sambil pegang. Terus berkebinekaan global, bergotong royong. Yang kanan pegang. Balik. Yang kiri itu pegang yang kanan. Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, Salam profil belajar Pancasila. Sampai semua ngomong loh, Pak. Oke. Ya. Salam Salam